Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan fawaid dari kitab Al-Asfahaniyah. Faidah selanjutnya al-fadil idza ta'ammala ghayata ma yadhkuruhul mutakallimun wal falasifah min at-turuq al-aqliyah wajada as-sawaba minha ya'udu ila ba'dhi ma dhukira fil Qur'an min at-turuq al-aqliyah. Orang yang mempunyai kecerdasan apabila memperhatikan ujung daripada apa yang diucapkan oleh atau disebutkan oleh para ahli kalam dan filsafat dari tata cara akal, dia akan mendapatkan kebenaran dari tata cara mereka itu ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran. Maksud beliau bahwa orang-orang ahli filsafat dan ahli kalam, kebenaran yang ada pada mereka itu sebetulnya sudah ada tata cara menetapkan Al-Quran dengan akal. Walaupun tentunya kebenaran dibandingkan dengan kesalahan mereka jauh lebih sedikit. Kesalahan daripada tata cara akal itu lebih banyak. Dan kebenarannya pun juga sebetulnya sudah ditegaskan oleh Al-Quran. Afi turuqil Quran min tamamil bayan wa tahqiq umurun azimah. Dalam tata cara Al-Quran, di dalam menjelaskan perkara-perkara, sesuatu yang sangat masuk di akal itu perkara yang agung sekali. La yuqaribuha bayanun wala tahqiq. Tidak bisa disaingi oleh penjelasan akal siapapun. Maka dari itu kita cukupkan dengan tata cara Al-Quran dalam menetapkan hujah-hujah akliyah. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, berapa banyak Allah mengajak akal kita berbicara. Contoh misalnya, Allah ketika menetapkan tentang hakikat penciptaan, Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Dalam surat At-Tur, di sini Allah mengajak akal kita berpikir, apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya ada dengan sendirinya? Ini tidak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ini pun juga tidak mungkin. Dua kemungkinan ini dua-duanya batil. Berarti kemungkinan hanya ketiga, apa itu? Bahwa mereka diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Tentu Allah. Coba akal mana yang bisa menolak hujah seperti ini? Makanya Jabir bin Mut'im ketika mendengar ayat ini berkata, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang mendengarkan ayat ini. Karena ini hujah yang tidak bisa ditolak oleh akal manapun juga. Maka kalau ada orang yang tidak beriman akan adanya pencipta, kita katakan, apakah kamu kira kamu ada di dunia ini dengan sendirinya tiba-tiba ada? Tentu akal sehat akan berkata tidak mungkin. Atau kemungkinan yang kedua, kamu menciptakan dirimu sendiri, maka akal sehat akan berkata tidak mungkin juga. Atau kamu diciptakan, dan ini pasti kemungkinan yang sangat kuat yang ditetapkan oleh akal. Lalu siapa pencipta? Di langit dan bumi, manusia, dan semua yang ada di alam semesta yang begitu seimbang ini. Oleh karena itulah tata cara penetapan hujah akliyah yang ada dalam Al-Quran tidak bisa disaingi dan ditandingi oleh akal-akal manusia manapun juga. Maka kita cukupkan dengan tata cara Al-Quran di dalam menetapkan hujah-hujah akal. Namun tentunya akal itu bukan sandaran. Akal mempunyai keterbatasan. Kewajiban kita adalah untuk memahami dan mengimani semua yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW.